gerobak motor yang sering dipakai oleh PPSU Kebon Kosong. Nah, gerobak motor ini dipergunakan untuk tim subuh. Mereka bekerja dari jam 3 pagi. Nah, kita lagi berada di LPS Jiung. LPS Jiung itu adalah tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang selama ini dibuang oleh beberapa kelurahan sekecamatan Kemayoran. Jadi buang sampahnya di sini numpuk. Di sini numpuk biasanya di lokasi ini tempat pembuangan sampah dari dulu. Nah, ini lokasi pembuangan sampah. Lokasi pembuangan sampah selama ini ya. Ini yang sudah kering ini, yang keinjak-injak sama sampah ini dari dulu ya. Iya. Oh, ini tempat pembuangan sampah selama ini ya, dekat kali. Ini kali apa, Mas? Kali Ciliwung, Bu. Kali Ciliwung. Kali hitam. Kali hitam. Oh iya, kali hitam. Biasanya pembuangan sampah di sini ya, Mas? Iya, Bu. Oh, pembuangan sampah dari mana aja? Orang-orang membuang sampah di sini biasanya? Di Kelurahan Hutan Panjang, Harapan Mulia, Serdang, Kemayoran. buangnya ke sini semua. Sekecamatan Ya. Kemayoran ya, di sini biasanya ya. Seperti apa biasanya kamu membawa germor ke LPS Jiung ini? Seperti apa biasanya yang kamu lihat pagi-pagi? Wah, sampai banyak, Bu, menggunung. Menggunung? Ya. Menggunungnya seperti apa? Udah ngelewatin jalan lah, Bu. Oh, sampahnya Banyak kali, ya. sampai meluber ke jalan raya begini. Oh, gitu ya. Mereka biasanya buang sampah di sini pakai germor apa pakai apa? Dari kelurahan lain? Dia kalau biasanya dia pakai mobil Hilux, kalau nggak pakai germor. Biasanya kadang-kadang orang suka bawa motor ngebuang sampah di jalanan sini, Bu. Oh, begitu ya. Jadi tempat ini dari 5 kelurahan ya, sekecamatan 8 kelurahan, sekecamatan Kemayoran. Inilah tempatnya mereka membuang sampah di sini. Jadi sampai berapa meter ini kira-kira ya tempat sampah ini. Jadi biasanya di sini ada 10 truk ya, minimal 6 truk pasti udah standby di sini. Nah, ini namanya siapa, Mas? Pak Solihin. Pak Solihin. Oh iya. Fajri. Oh, Solihin Fajri ya. Kamu sudah lama belum bekerja jadi PPSU? Sudah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. 5 tahun membawa gerobak motor terus atau bagaimana? Awalnya penyapuan, Ya. terus langsung ditarik suruh membawa germor. Mulai tahun berapa, Mas, jadi membawa gerobak motor? Dari tahun 2017. Dari 2017 sampai sekarang ya. Ya, sekarang. Tapi tim subuh ya? Tim subuh. Oke. Ini satu lagi, kamu namanya siapa ya, Mas? Sandi Sandi ya. Kalau Sandi juga bawa gerobak motor ya? bawa, Bu. Bawa ya. Berapa lama bawa gerobak motor? Ya kurang lebih hampir 2 tahun bawa gerobak Hampir 2 motor. tahun ya. Oh, kira-kira kalian kan petugas kebersihan, petugas dari PPSU Kebon Kosong, tapi tim subuh. Iya, Bu. Apa yang kalian rasakan membawa gerobak motor itu? Apa yang kamu rasakan selama ini membawa gerobak motor? Selama ini yang saya rasain biasa aja, Bu. Tanggung jawab aja. Oh, iya. Ya, tanggung jawab kerja. Tanggung jawab kerjanya Iya. seperti apa? Ya, mengambil sampah warga yang ada di pinggir jalan, sampah penyapuan anak PPSU kerja, hasil penyapuan, udah sih. Oke ya. Tapi
sulit nggak sih dikerjakan seperti itu? Kalau yang bawa gerobak motor itu kan jalan-jalan tuh Mas, daripada orang yang menyapu di situ aja, misalnya di Jiung, ya dia di Jiung aja nyapu. Tapi kalau yang bawa gerobak motor kan ke sana, pindah lagi ke sana, enak nggak seperti itu? Ya enak nggak enak Bu, dienakin aja, namanya kerjaan, yang penting ikhlas. Nggak enaknya seperti apa itu? Berarti ada nggak enaknya apa? Seperti Enaknya tuh kadang-kadang warga udah bersih nih, udah diambilin, warga main buang lagi gitu Bu. Nggak enaknya tuh kadang-kadang yang bikin kesel lah. Berarti udah diangkut sampahnya dari trotoarnya, terus dibuang, ada lagi seolah-olah nggak kelihatan pekerjaannya gitu ya? Jadi dikiranya tuh kita nggak ngambil, Bang, kita udah ambilin tapi ada lagi. Oh gitu, jadi sampah itu selalu numpuk. Terus kamu pengalamanmu apa, Sandi? Pengalaman saya kalau di ini saya suka ngambilin sampah-sampah pedagang Bu di Akbar. Oh ya. Sampah pedagang itu seperti apa itu? Ya paling ke pedagang-pedagang penabak telur paling inian telur, kulit jagung, biasanya jagung bakar di situ. Emang kenapa sampah kulit jagung bakar itu? Jadi kadang-kadang tidak dikarungin Bu, jadi cuma berarakin doang. Oh gitu. Iya, jadi pedagangnya nggak mau ngarungin, nggak mau tumpukin, jadi diberarakin, nanti kita yang ngangkutin, buangnya sembarangan semua. Oh, berarti dari sampah pedagang ini yang ada di Akbar ya? Iya. Yang sampah yang ada di Akbar ini sering berarakan, artinya tidak dibuat satu tempat, sehingga PPSU itu sering mengambil sendiri dan berserakan. Walaupun sudah dikasih tahu, dia nggak mau nggak mau berubah. Nggak mau berubah, tetap aja deh. Dia intinya dia udah dagang di situ, dia nggak mau ada kerjasamanya buat ngebersihin sampahnya Bu. Oh gitu. Kira-kira kalau dari segi kalian yang membawa gerobak motor tadi, kira-kira saran kalian terhadap masyarakat seperti apa sih Mas? Sarannya? Ya saran saya mah ini aja lah, saling ngerti aja lah. Kita kerjasama ya? ya kita kerja juga nggak di satu lokasi doang, kita keliling. Ya kalau bisa mah warga tuh buang sampah pada tempatnya, jangan main asal buang, mentang-mentang ada kita dia main asal buang, ntar dimasukin clue, kita yang disalahin gitu. Oke, gitu ya Mas ya. Kalau dari segi petugas PPSU, mereka mengharapkan kepada masyarakat kalau buang sampah itu jangan sembarangan, harus pada tempatnya. Walaupun mereka nanti mengangkat lagi ke gerobak motor, dari gerobak motor itu ke truk lagi, tapi masyarakat itu sudah menempatkan pada tempatnya. Misalnya tadi dari kulit jagung oleh pedagang-pedagang yang bakar jagung kalau sore hari atau malam hari di Akbar itu, kalau buang sampah itu taruhlah pada tempatnya, bungkus, terus kan lebih rapi ya Mas, lebih rapi. Jadi sesudah rapi nanti walaupun petugas dari PPSU itu datang, dia tinggal ngambil tapi jalanan atau trotoarnya tetap bersih ya Mas. Jadi jangan sampai asal sembarangan saja begitu kira-kira. Ya Mas ya. Sarannya apa lagi Mas? Sarannya kepada masyarakat? Ya untuk ya itu aja Bu, kerjasamanya sama petugas PPSU. Nah, kalau bisa buang sampah ya itu dia pada tempatnya, jangan asal taruh. Jadi kan kasihan yang pakai germor itu udah ngangkut sekali tapi masih ada lagi, kan juga kan di lokasi lain juga masih ada tumpukan sampah lagi. Dan kalau untuk pedagang ya lebih baik kalau misalnya sampah-sampah kayak yang makanan dikarungin, jadi biar petugas PPSU-nya ngangkatnya lebih mudah. Udah itu. Oh iya, begitu ya. Kalau begitu masyarakat harus ada kerjasamanya dengan petugas PPSU. Jangan sampai dia udah membersihkan sampah, udah diangkut, angkut lagi.
nanti ada petugas dari pengawasnya atau dari pimpinannya pas lewat dari jalan itu tiba-tiba kok masih kotor lagi. Boleh sih buang sampah, yang penting dia pada tempatnya ya Mas ya. Pada tempatnya, jadi rapi ya. Iya benar. Oke. Barang siapa yang menonton video ini, itulah sebagai edukasi daripada petugas PPSU untuk masyarakat secara luas yang ada di DKI. Tolong Bapak Ibu sekalian saling mengerti, menjaga kebersihan di tempatnya masing-masing. Saya rasa perlu kita ketahui. Nah, seperti ini di kali hitam juga nih, kotor kan. Nah, kotor. Walaupun kotor nanti ada petugasnya mengangkutnya. Ada petugasnya dari ujung sana sampai ke ujung. Dari ujung ke ujung nanti mereka akan mengangkut sampah tersebut. Ada petugas khusus di bagian badan kali. Jadi bukan tugasnya PPSU. Jadi tugas PPSU adalah biasanya di jalan-jalan raya, di pemukiman, seperti itu. Ya. Kalau ada yang menonton video ini bisa dapat mengerti seperti apa keluhan-keluhan PPSU. Ini yang petugas khusus tim subuh. Ini tim subuhnya ini. Pak, Ya, Bu. Pak Purnomo ya? Iya. Pak Purnomo dari tahun berapa Pak jadi petugas tim subuh? Saya petugas dari tim subuh itu waktu Tahun saya berapa? sekitar tahun berapa waktu 2015? 2014 Pak, Bu. Sebelum di Sudin. Sebelum di kelurahan. Oh iya. Masih gabung di Sudin, saya udah mulai jadi PPSU. Kalau dulu itu namanya tim oren. Nah, setelah gabung di kelurahan, maka tercetuslah nama PPSU. Nah, sampai saat ini alhamdulillah saya masih bersatu. Oke. Dari sebelum jadi PPSU di kelurahan 2015, Bapak sudah bekerja sebagai tim kebersihan oleh swasta ya Pak ya? Swasta. Saya waktu itu udah gabung ke Sudin, udah bukan Dinas swasta. apa, Pak? Dinas Kebersihan. Kebersihan. Oh gitu. Dan waktu itu juga ada di daerah Petugas tim subuh itu apa sih enaknya? Apa sih keluhannya dibandingkan dengan petugas yang tim pagi atau sore? Nah, kalau tim subuh, memang kalau secara wilayah, kalau kita tidak terbiasa itu cukup berat karena setiap orang punya kewajiban menyelesaikan tugas 2,5 kilo. Nah, tapi 2,5 kilo. Oh, 2,5 kilometer. 2,5 kilometer. Satu orang. Oke. Cuman beban di batin kita merasa puas ketika kita dapat menyelesaikan tugas itu, karena kita tugas bukan berkelompok. Beda sama tim pagi. Tim pagi itu kan berkelompok. Ketika salah satu ada yang bermasalah, kita yang rajin pun jadi kena imbas. Itu doang perbedaannya. Oke. Berarti tim subuh itu kan perorangan naruh tempat wilayah kerjanya. Di sini si A, terus di sana lagi si B. Nanti dia bertanggung jawab satu lokasi itu ya. Lokasi itu, Tapi kalau tim subuh dia per zona ya. Per zona. Iya. Ke satu zona ada 5 orang ya. Ya. Oke. Keluhannya selama jadi petugas kebersihan atau PPSU tim subuh itu apa keluhannya? Ya, keluhannya kalau misalnya Pedagang, dari segi pedagang. ketika pedagang itu mulai dibiarkan berdagang, ya maunya kita mereka itu tahu diri, sampah-sampahnya ya dibungkus biar kita nggak terlalu ini. Sepertinya kadang-kadang mereka sering sembarangan. Ketika dagang dikasih kebebasan, buang sampah pun semaunya. Itu yang kadang-kadang beban buat kita, Bu. Jadi double kerjanya. Oh, berarti pedagang itu kadang sembarangan ya, buang sampah di trotoar yang
kalau sudah mereka diberikan kebebasan untuk berdagang di situ, dia udah sembarangan aja gitu, nggak mau bersih-bersih, nggak mau naruh sampahnya di tempatnya. Selain itu, keluhan Bapak tim subuh apakah kesulitan nggak bangun pagi, tahu-tahu udah subuh udah mulai bekerja? Ya kalau awal-awalnya emang belum terbiasa, jadi kita masih kaget. Tapi setelah lama-kelamaan, ya paling kita udah ya seperti biasa lagi lah, nyantai malah. Jadi Nyantai malah kembali nyantai, walaupun beban 2,5 kg dikerjain enjoy, nggak ada rasanya berat gitu loh. Oke, berarti karena ala bisa, karena biasa. Kalau nggak biasa ya sulit. Misalnya nggak pernah dia seperti itu ya kesulitan ya. Terus Bapak nih sebagai koordinator tim subuh ya, kalau koordinator itu seperti apa, memimpin atau mengkoordinir anak-anak buahnya tim subuh itu? Apa kesulitannya atau apa yang Bapak alami selama ini? Kira-kira tolong ceritakan seperti apa yang Bapak merasakan beban selama menjadi koordinator. Ya beban yang saya alamin ketika ada pasukan kita, rekan kerja kita yang diajak untuk bekerja sama ngeles, itu yang membuat kita beban aja, kesel gitu loh. Kalau mereka sebetulnya sih prinsipnya, kalau mereka itu ada zona-zona tertentu kan yang ringan, yang nah kita pun kadangkala kalau terbentur ketika trouble di lokasi, saya sering suka mengajak teman-teman untuk membackup lokasi tersebut. Nah, kendala yang saya hadapin ketika mereka kita suruhnya agak mangkel, itu yang membuat kita beban, jadi kesel. Itu aja, Bu. Terus kira-kira yang membuat dia mangkel apa gimana sih? Kita Dia kesel bisa jadi ngulas? apa ya, kadang-kadang dia merasa lokasinya berat, padahal kita kadang-kadang kita kalau nyuruh teman-teman yang ada di lokasi itu berdasarkan wilayah mereka zona itu berat atau tidak. Jadi kadang-kadang mereka begitu dia tahu ada yang nggak masuk, takut disuruh, dia pura-pura kerja agak lama, seolah-olah biar nggak merasa dibebanin gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita suka Kurang tanggung jawab. kurang ya? tanggung jawab. Kurang Iya. tanggung jawab. Nah, kalau kurang tanggung jawab, seperti apa menghadapinya? Ya paling sementara ini ya kita sementara kita biarkan, kita evaluasi lagi. Ntar kita lihat untuk yang kedepannya masih begitu juga. Kalau emang masih begitu berarti kan masuk kategori nggak ada kerjasama. Kalau penilaian itu kan ada saling kerjasama di antara rekan-rekan kan gitu. Mungkin tahu masuk kategori apa, saya nggak tahu itu kalau misalnya itu. Tapi tetap saya evaluasi, Bu. Orang-orang yang seperti itu tetap saya evaluasi. Mungkin hari itu dia lagi atau bagaimana, besoknya selang berapa minggu saya suruh lagi. Kalau masih begitu berarti karakter, Bu. Oh, gitu. Gitu. Terus kalau dia malas, Bapak membuat apa? Ya paling catatan doang, Bu. Sementara catatan. Nah setelah memang udah terlalu ya paling koordinasi sama atasan untuk bagaimana caranya mereka itu bisa nggak mengulangi lagi. Ya mungkin atasan kan punya cara tersendiri yang bisa membuat dia lunak. Iya. Kira-kira ada berapa orang sih Pak yang Bapak anggota Bapak tim subuh itu? Seharusnya 24 orang, tapi saat ini ada 22. 23 kalau sekarang tambah 1, 23. Ya alhamdulillah walaupun 2 lokasi belum kejamah, tapi bisa kepantau gitu loh. Kira-kira berapa zona itu, berapa lokasi yang untuk 23 orang itu? 23 orang itu ada sekitar bangsa 11 lokasi, 11 zona. Ada lokasi yang 2 orang, ada lokasi yang sendiri-sendiri, ada terus ditambah mereka itu kan setiap hari ada libur. Jadi normalnya itu yang bekerja itu sekitar 19.
19 orang. 19 orang yang bekerja. Jadi berarti pada saat mereka libur, ada libur berapa itu biasanya? Per hari 4. Per hari 4. Per hari itu ada 4. 4 orang berarti sekitar 19 orang itu yang aktif bekerja ya untuk 11 lokasi wilayah. Ya. Nah, berarti Berarti dikurangi 17 yang ada di zona, 2 germor yang tim ini, oh ya. dikurang 1 lagi saya keliling paling membackup lokasi-lokasi kosong yang trouble yang terlambat kelar. Nah, berarti 14 orang yang di yang yang zona menetap. aktif. Ya. Oh, berarti dari 19 orang tim subuh itu dibagi lagi petugas dari yang megang germor seperti ini. Terus ada 2 gerobak motor tiap pagi. Terus ada koordinator yang keliling. Terus ada lagi apa? Yang nutup backup. Oh, yang backup. Yang lagi trouble atau lagi off ya? Lagi off, ya. 1 minggu itu 4 orang yang off ya? Rata-rata 4. Kecuali hari Jumat 3. Kalau hari Jumat 3 kenapa itu? 3 karena emang pasukan kan harusnya kalau normal 25, mereka semua rata-rata yang libur 4. Tapi karena 2 yang hilang, jadi ada hari-hari tertentu yang libur hanya 3. Kira-kira kalau tim subuh itu kerja kan mulai pagi, sesudah pagi dari jam 3 ya Mas ya? Hampir rata-rata mereka yang zonanya berat seperti kayak di Jiung, kadang-kadang jam 3 mereka udah standby. Nah, ada sebagian mereka itu ngukur zona. Jadi kalau zona yang nggak terlalu berat, mungkin selesai subuh mereka baru aktif. Gitu. Kira-kira yang berat itu seperti apa sih Mas? Kok ada yang berat, ada yang nggak berat? Itu tim subuh gimana sih ceritanya itu? Iya. Nah, yang berat ini seperti kayak di wilayah Jiung ini. Ini kan dekat dari pasar. Ini terlambat dikit, itu akan bermasalah karena banyak petugas atau pejabat kelurahan atau instansi pada lewat. Maka mereka yang tahu zona walaupun pendek tapi berat, makanya mereka itu jam 3 rata-rata mereka udah standby. Oh begitu. Jadi kalau dia bebannya berat itu seperti kalau dia itu banyak sampah. Ini biasanya pasar ini. Jadi pasar itu banyak pedagangnya. Kalau pedagangnya banyak berarti sampahnya banyak. Sementara ada pimpinan yang lewat, pengawas yang lewat. Sementara kita punya target kan jam 7:30 harus selesai semua. Karena rata-rata kan pejabat tuh 7:30 dia melalui lintasan sini, makanya kita berupaya rata-rata anak-anak 7:30 udah siap semua. Oke, jadi mereka punya beban tanggung jawab mulai dari jam 3 sampai 7:30 yang paling berat. Jadi mereka tidak mau dilihat oleh pengawasnya, oleh pemimpin dari mana aja atau masyarakat manapun. Mereka tidak mau dibilang tidak bekerja. Jadi mereka dari jam 3 sampai jam 7:30 itu mereka benar-benar bekerja, nyapu dan mengumpulkan semua sampah-sampah yang ada di zona yang diberikan tanggung jawabnya. Jadi mereka sangat-sangat benar-benar energik saat-saat jam segitu. Jadi mereka itu disitulah yang paling berat jam-jam kerjanya. Nah setelah liburnya kira-kira liburnya istirahatnya jam berapa Mas biasanya? Kadang-kadang kita kalau bentuk istirahat itu ada yang jam 9, ada yang jam 8, jadi nggak tentu. Mereka itu kadang-kadang emang kita membiarkan mereka itu walaupun ini nggak terlalu ngoyo, tapi zona-zona yang berat itu yang harus diprioritaskan. Kalau setelah itu dia mau ngaso sebentar kita jadi bentuknya istirahat sejenak. Nah pastinya istirahat itu sekitar jam 9:30, 10. Oke, jadi berarti istirahatnya tergantung pribadinya. Kalau lagi
fisiknya lagi capek, dia istirahat ya. Tapi kan dari pemerintah, dari Pemda kan dikasih kan istirahat jam 9 sampai jam 10. Oke. Memang kalau aturan dari pemerintah seperti itu. Kadang-kadang kan nggak semua wilayah itu zonanya sama. Jadi bentuk. Jadi peraturan memang tetap berjalan. Cuman ada zona-zona tertentu yang ada keistimewaan, kita biarkan mereka istirahat sejenak. Setelah itu mereka lanjut lagi. Gitu. Oh gitu ya. Jadi tergantung zona-zona mereka ditempatkan untuk bekerja. Jadi kalau memang berat, memang nggak setiap PPSU berat. Tapi nanti mereka juga akan di rolling. Satu di sini yang ringan, satu yang berat. Tempat zona yang berat mereka di rolling juga. Jadi semua bisa merasakannya. Kira-kira seperti itulah beban-beban yang mereka alami. Ada lagi nggak Mas pesan PPSU yang tim subuh itu apa sih untuk masyarakat? Ya, harapan saya sih ya kita itu nggak melarang orang mencari uang. Cuman harapan saya ketika diberi izin sama instansi setempat untuk berdagang, mau saya saling menjaga, saling membantu. Jadi kita sama-sama menjaga wilayah. Insya Allah kalau semua pedagang mau mengerti seperti itu, kita nggak bakalan berat tugas kita, akan sama-sama ringan. Itu aja pesan saya. Nah, jadi pesan-pesan dari PPSU tim subuh, biasanya mereka menghadapi para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima itu biasanya di Akbar sama di Jiung. Jadi mereka itu tidak peduli itu yang kalau membuang sampah tidak peduli, itu yang kesulitan bagi mereka. Tapi kalau memang pedagangnya peduli akan masyarakat, akan kebersihan, pasti para pedagang itu membuang sampahnya pada tempatnya. Artinya pada tempatnya itu adalah sampahnya itu dibuang di dalam kantong plastik, nanti ditempatkan satu tempat, satu titik. Nah, kalau udah satu titik tempat pembuangan sampah pedagang itu pasti akan gampang diangkut dan gampang untuk dibersihkan, sehingga lingkungan itu bisa kelihatan tetap rapi walaupun ada sampahnya. Tapi kalau nggak ada dibuat seperti itu, mereka akan kewalahan. Kewalahannya ya seperti itu, merasa udah kerja, udah saya buang sampah. Tim sore membawa peralatan seperti cangkul, ada juga cangkrang, terus membawa karung-karung tempat mereka memasukkan hasil saluran yang akan dikurasnya. Bu, nah inilah kondisi saluran yang mau dikuras sama PPSU. Udah bagi aja. Ada yang bawa linggis, ada yang bawa cangkul, dan segalanya peralatan yang dibutuhkan untuk saluran. Saluran ini sering macet karena kurang terawat atau salurannya sampai ke hilirnya tidak berfungsi, kurang dalam. Ini kondisinya, salurannya mampet. Ini persis di depan
kantor Rudin, rumah dinas sosial yang berlokasi di Kelurahan Kebon Kosong. Ya, mau kemana dok? Ada apa di sini? Udah ada pasien belum? Oh belum. Oh, dikirain udah ada pasien. Ya dok, yuk. Nah mereka menggali saluran, kebetulan saluran kering. Mungkin karena kemarau. Ya. Dok, wawancara dulu dok. Dokter kan sebagai petugas di Puskesmas Kebon Kosong, sering kan melihat saluran di sekeliling puskesmas. Kira-kira menurut dokter gimana itu? Salurannya? Iya. Salurannya kayak gini nih, banyak yang tersumbat iya. Ya, sehingga pasien yang mau masuk ke puskesmas bisa terhambat ya dok. Kalau pasien sih mungkin kalau lagi nggak banjir nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau banjir itu loh baru hujan bentar langsung meluap karena kan ininya apa namanya salurannya banyak ketutup tanah kayak Banyak gini ketutup sama tanah, ya. sama sampah. Oh iya. Dokter namanya siapa dok? Biar yang melihat video ini tahu dokternya, dokter siapa? Ya, saya Dokter Cindy dari Puskesmas Kelurahan Kebon Kosong 1. Oke dok, makasih dok. Lagi apa? Oh ya, betul. Makanya ini diambil, ini diperbaiki sama mereka. Masih ada WBS-nya. Betul. Oh, ya dok. Ya dok. Tanahnya hitam ya. Hitam ini akibat apa ini kira-kira? Lumpur. Oh lumpur. Kena apa? Ada apa namanya itu? Kayak bensin atau apa? Limbah doang. Nah ini kan tanahnya bukan hitam, beda lagi. Oh iya. Nih Mas, namanya siapa Mas? Apik Bu. Apik ya? Ya. Apik itu artinya apa Mas? Bagus. Bagus. Ya. Oh iya bagus. Sekarang lagi ngapain nih Mas? Lumpur Bu. Ngeruk lumpur. Iya. Ini lumpur ini Mas. Cuma airnya nggak ada Bu. Kenapa ini? Kering. Kok bisa lagi kering? Lagi kering Bu. Kebetulan dia apa? Lagi kemarau. Iya Bu. Kita melihat pekerjaan PPSU Kebon Kosong lagi melakukan pengurasan saluran persis di depan kantor dinas sosial atau UPT sosial yang ada di Kelurahan Kebon Kosong. Ini tim sore menuju ke lokasi. Tim sore mau mengerjakan pekerjaan saluran yang ada di depan kantor
Dinas Sosial. Masukan, halo, halo. Halo Mas, namanya siapa Mas? Apik Bu. Apik ya? Iya. Apik. Apik ini hari ini tim apa? Tim sore piket. Piket ya. Kalau piket, apakah Mas Apik itu tiap hari piket atau bagaimana Mas? Seminggu sekali Bu. Seminggu sekali ya? Ya. Seminggu sekalinya seperti apa? Masuk jam 3, terus kalau yang sore pulang jam 11. Kalau yang piket lanjut sampai pagi. Oke. Kira-kira enak nggak sih kalau piket atau sore, bekerja sore hari begini? Atau mana sih yang enak? Subuh atau sore? Kira-kira menurut Mas? Enakan pagi Bu. Kenapa pagi? Sekarang kerjanya normal Bu, jam 7 masuk, jam 3 pulang. Oh ya, oh Iya. menetap. Iya. Kalau yang subuh ya? Kalau yang ya subuh kan jam 4. Kalau kita kan yang sore masuk jam 7 pulang jam 3. Oke. Terus dari segi pekerjaannya seperti apa itu? Enaknya seperti apa? Yang pagi, oh nggak nguras saluran gitu ya? Enggak, kalau yang pagi kan masuk jam 7 nyapu, terus siangnya ke saluran jam 1. Terus sorenya masuk sore jam 3 pulang jam 11. Terus kalau yang piket lanjut sampai jam 7 pagi. Oh gitu. Jadi yang nggak enaknya di mana itu? Yang nggak enak kalau belum gajian Bu. Kalau nggak gajian, tapi gajian nggak tiap bulan? Gajian Bu. Oh gajian ya. Terus kalau kerjaan yang nggak enak itu apa sih? Yang nggak enak makan gaji buta. Ya, kita mau wawancara ini teman-teman PPSU kalau sore begini kira-kira apa sih tanggapan mereka kalau mereka itu bekerja seperti ini? Mas, namanya siapa ya Mas? Mahmudin Bu. Mahmudin. Iya. Mau nanya dong, Iya boleh Bu. enakan mana sih kalau bekerja itu subuh atau pagi atau sore? Pur, enakan mana Pur? Semua sama aja Bu. Semua Enak. sama ya, Iya. sama-sama enak ya. Tugas, ya. Kenapa kok sama-sama enak? Sama-sama digaji Bu. Oh sama-sama digaji. Satu digaji ya Bu. Ya. Yang kedua apa Mas? Yang kedua apa? Kalau yang kedua apa? Kalau kerja pagi tuh sambil kita olahraga Tugas Bu. yang diberikan kita selesai dengan rapi itu Bu. Kalau Yang kedua. yang kedua. Iya. Kalau yang pagi? Sama Bu. Oh sama. Iya. Kalau kita tugas nggak rapi kan kita juga Bu. Oh gitu Yang ya. kurang. Oh, Ya Bu ya. Ya. Puas. Yang pasti kalau pagi itu pandangan lebih jelas Bu. Jelas juga. Malam ini udah tua. Kalau lagi capek kan juga gitu ya Bu. Iya iya iya. Halo Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak. Lagi ngapain Pak? Ini lagi bikin besi. Bikin apa? Ini ngakalin besi nih. Oh mesin. Mesin apa itu Pak? Mesin kulkas. Oh kulkas ya. Kalau Mas ini siapa namanya Mas? Namanya Yusuf. Yang kencang dong. Namanya Yusuf. Yusuf. Kira-kira pernah nggak sih melihat PPSU itu di lapangan? Sering. Sering. Iya. Seringnya mereka itu main-main, merokok-merokok, duduk-duduk atau bagaimana? Ya pada kerja. Pada kerja. Iya. Kerjanya apa dia yang dia Ada yang lakukan? nyapu, ada yang nguras got. Kayak gitu. Oh gitu ya. Iya.
Kalau mereka Mas melihatnya main-main, misalnya dia duduk-duduk, seperti apa tanggapan Mas? Ya mungkin lagi istirahat kali. Oh gitu ya. Iya kalau duduk-duduknya. Tapi kalau lagi kerja mah kerja, saya sering lihat kerja. Oh iya. Oh begitu ya Mas ya. Jadi mereka masyarakat tuh memandang kalau dia lagi istirahat berarti bukan nggak kerja, memang lagi capek, lagi ngaso gitu. Kalau lagi ngaso ya memang harus istirahat sebentar. Bukan berarti dia khusus duduk-duduk di jalan. Nah inilah pekerjaan PPSU pada sore hari. Mereka sudah beberapa karung yang sudah mereka gali dari saluran yang mampet tadi. Saluran tersebut memang kering karena kebetulan nggak pernah hujan, dan juga saluran ini memang dari setiap saat ini pasti akan banjir. Karena apa? Dangkal. Ini dangkal. Ini kebetulan di daerah di depan kantor dinas sosial yang tidak tersambungkan dengan saluran yang ada di depan sana, yang ada di kelurahan ataupun di puskesmas Kebon Kosong, sehingga dia bisa kering. Karena biasanya saluran itu bisa basah akibat adanya dari limbah yang masuk ke saluran seperti ini. Ini saluran yang dekat sekolah. Jadi saluran ini dari sekolah atau dari rumah penduduk masuk airnya, air limbahnya dari kamar mandi langsung masuk ke got. Sementara yang tadi susah, tidak ada air yang masuk sehingga dia bisa kering. Tapi kalau hujan pasti cepat dia naik airnya, sehingga dia akan meluap. Kebetulan saluran tersebut dangkal. Inilah kondisi Kebon Kosong. Seperti inilah kondisinya. Mereka akan bekerja setiap saat. Selamat menikmati dan selamat memberikan masukan-masukan kepada yang menonton video ini, agar pekerja PPSU itu
bisa lebih giat lagi, dan masyarakat juga bisa sadar kalau sampah itu harus benar-benar kedua belah pihak, antara PPSU dan masyarakat harus bekerja sama.